Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Hal-hal yang segera akan terjadi. Mari berdoa. Bapa kami di surga, bersamalah dengan kami Tuhan di saat kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari Wahyu pasal 22 ayat 6. Firman Tuhan berkata, "Perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi." Kata-kata ini diucapkan segera setelah penglihatan dunia baru. Pada saat peristiwa di Pulau Patmos, ia telah mengatakan betapa lancar segala perkara akan berjalan dan betapa bengkoknya keadaan pada masa mendatang. Ia telah menyaksikan permulaan Injil itu berjalan dengan baik di Yerusalem. Kemudian ia merasakan cakar besi Roma menindas hidup anggota-anggota jemaat. Kaisar Domitian bertekad melenyapkan umat Kristen yang dianggapnya sebagai pengacau. Dari dalam tubuh jemaat timbul pula gangguan baru terhadap iman untuk menerima Injil yang benar itu. Pada waktu ia dibuang ke Pulau Patmos itu, Yohanes mendapat berbagai penglihatan yang membuangkan rasa sakit dan ketawaran hatinya, lalu melihatnya sebagai arena sejagat yang diderita oleh gerejanya pada saat itu, satu saat kelak akan dialami oleh segenap jemaat. Namun, penglihatan-penglihatan tersebut juga membawa pengharapan dan sukacita. Rombongan orang banyak yang berdiri di sekeliling takhta itu, nyanyian kemenangan di tepi laut kaca, dan anak domba yang berdiri di atas bukit Sion itu menyatakan padanya bahwa kesesakan dan krisis yang sekarang ini hanya seketika saja. Pada akhirnya, Allah akan memberikan kemenangan dan dia akan turut menikmati keperkasaan tersebut. Yohanes menyadari bahwa nasib dunia ini tidak bergantung pada nasibnya sebagai pelarian atau pada jemaat yang dikasihinya. Akan tetapi, diketahuinya juga bahwa yang dianiaya, yang murtad dan yang setia, semuanya masih akan menghadapi masa mendatang. Penganiayaan seperti pengalamannya di Pulau Patmos itu adalah nasib jemaat sepanjang masa. Kemurtadan seperti yang sudah jelas terjadi pada jemaat Tiatira sudah menyeluruh di dunia. Orang-orang yang setia seperti yang nyata dalam hidup jemaat Philadelphia akan membentuk suatu umat di dalam kerajaan Allah. Ia dan orang-orang lain sudah menikmati betapa sedapnya bersahabat dengan Yesus. Penglihatan-penglihatan tentang Yerusalem baru itu membuat persahabatan akrab yang manis ini menjadi dasar pemerintahan dunia baru. Maut dan penyakit telah hilang dari anak Allah itu, dan itu akan lenyap dari dunia untuk selama-lamanya. Saudaraku, Yohanes mungkin akan terheran-heran karena kita masih menanti-nantikan hal-hal yang terjadi segera. Tetapi ia tidak akan heran karena sukacita yang memenuhi jiwa kita apabila kita memikirkan masa depan yang disediakan Allah bagi kita. Ia akan terkenang persahabatannya dengan Yesus. Ia akan terkenang penglihatan masa mendatang. Lalu ia akan mengajak kita untuk turut mengatakan kata-kata itu. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Tiap pagi dan sore, sorga menyaksikan setiap penghuni rumah tangga yang berdoa dan malaikat yang mempersembahkan dupa, yang mengibaratkan darah pendamaian, memperoleh jalan bertemu dengan Allah. Dikutip dari buku Bible Commentary Volume 7, halaman 971. Mari berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan kami boleh merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Engkau telah memberikan gambaran kepada kami hal-hal yang segera akan terjadi. Biarlah
kami boleh dikuatkan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan atas jaminan kuasa Roh Kudus yang akan selalu menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.